Salawat dan salam semoga Allah limpahkan Tayyib. Pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan pada siang hari ini kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Baik. Jadi berbuat durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pada dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf atau perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini memerintahkan kita pertama untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Kemudian perintah kedua, ayat ini mewajibkan kita untuk berbakti kepada dua orang tua kita, ayah dan ibu kita, terutama ketika mereka berusia lanjut, ketika mereka sudah sepuh, ya, sudah lansia. Apalagi bila mereka sudah tidak mampu mencari nafkah, tinggal di rumah anaknya. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan, jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya berada dalam rumah kita, kita yang merawat mereka, ya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan kepada keduanya, ya. Bagian ulama mengatakan perkataan ini adalah kalimat bantahan yang paling halus, ya, kalimat penolakan yang paling halus, yang paling lembut. Mungkin kalau kita, ya bisa
dengan mengatakan ah atau dengan suara mulut kita gitu ya. Yang menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah ataupun keinginan kedua orang tua kita. Ya, misalkan di usia lanjut orang tua kita berkata kepada kita, "Nah, tolong antarkan ibu ke pasar." Lalu si anak mengatakan, ya, yang menunjukkan sikap penolakan. Ini saja tidak boleh. Ya. Perkataan penolakan yang paling halus, dia tidak mengatakan gak mau, atau dia tidak mengatakan saya capek, ya. Hanya dengan begitu saja kita dilarang. Ya. Mengapa? Karena sikap penolakan ini akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya. Akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Kalaupun misalkan kita terpaksa harus menolak, ya, apalagi kalau orang tua kita sudah berkurang ingatannya, ya, karena sedikit pikun misalkan, bisa jadi dia minta sesuatu pada saat yang tidak tepat. Pernah kejadian ada orang tua yang sudah sepuh minta dibelikan buah yang bukan pada musimnya. Ya, dia minta buah mangga padahal belum musim. Ya. Dicari ke sana kemari yang nggak ketemu karena belum musimnya. Dan kalaupun kondisinya seperti ini, maka hendaklah kita menggunakan kalimat yang lembut. Ya. Kalimat yang lembut. Jangan katakan minta mangga, mana ada orang belum musim. Kalimat ini akan menyakiti. Ya. Ganti dengan kalimat yang lain. Dengan mengatakan misalkan, baik, insya Allah nanti akan dicarikan. Ya, insya Allah nanti akan dicarikan. Kita keluar saja, kita cari. Kalau tidak dapat, kita katakan mohon maaf ibu, ayah, saya sudah sana kemari mencari, ternyata nggak ada yang jual. Ya, nggak ada yang jual karena belum musimnya. Nah, harus dijaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullahuma afwan wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak mereka. Janganlah kalian membentak mereka. Membentak berarti menggunakan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang menunjukkan pelakunya sedang marah, emosi, kesal. Jangan. Boleh jadi kita tidak suka dengan perbuatan orang tua kita, tapi kita dilarang membentak. Lalu kalau kesal bagaimana Ustaz? Diam. Ya, kalau kesal, marah, diam. Kalau kita khawatir orang tua kita melihat raut muka kita yang tidak enak dipandang, maka alihkan pandangan kita. Mungkin kita masuk kamar sebentar atau kita ke dapur. Jangan sampai orang tua kita melihat wajah kita yang menunjukkan kita kesal atau marah dengan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati mereka. Ya, perkataan yang mulia di sini adalah perkataan yang menyenangkan hati mereka.
Memang ini berat, ya, tidak mudah. Merawat, mengasuh, menjaga orang tua yang sudah lanjut usia, apalagi sudah sakit-sakitan, ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Berat memang. Saking beratnya, tidak sedikit anak yang menitipkan orang tuanya kemana? Ke panti jompo. Ya, tidak sedikit para anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Kenapa? Karena merasa berat. Ya, merasa berat. Tapi rasa berat ini, rasa berat mengurus orang tua akan terasa ringan bila kita melihat ganjaran pahala yang besar. Ya. Bila kita melihat ganjaran pahala yang besar, bila kita melihatnya kepada akhirat, balasan nanti di akhirat, maka beban yang berat ini akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan. Karena memang ganjaran pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua ini menurut keterangan para ulama, pahalanya ini mengalahkan jihad. Ya, pahalanya mengalahkan jihad. Siapa yang tidak tahu besarnya pahala jihad? Kita semua tahu. Ya, orang yang mati di medan jihad, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya. Nah, tapi berbakti kepada kedua orang tua, ini pahalanya lebih besar daripada jihad. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha." Qala qultu tsumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala qultu tsumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang utama. Yang pertama. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qultu tsumma ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah setelah berjihad, setelah salat pada waktunya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu tsumma ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bagian ulama mengatakan, ya, amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini menunjukkan tingkat keutamaannya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud tentang amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah, Rasulullah menyebutkan amalan yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian kata Abdullah, kemudian apalagi Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nah, dari urutan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama menyimpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua
Ini pahalanya mengalahkan jihad. Ya, mengalahkan jihad. Dan juga mengalahkan pahala sholat malam. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya mengalahkan pahala sholat malam. Sebuah kisah dari orang-orang soleh. Ya, disebutkan ada seseorang yang bernama Muhammad ibnu Munqadir. Satu waktu Muhammad ibnu Munqadir melakukan safar bersama ibunya dan saudara laki-lakinya. Di malam hari ketika mereka beristirahat, saudara laki-laki dari Muhammad ibnu Munqadir ini, dia salat malam. Salat malam. Muhammad ibnu Munqadir, dia tidak salat malam. Tapi dia memijat kaki ibunya. Ya, dia memijat kaki ibunya. Lalu dia mengatakan, seandainya pahala sholat malam saudaraku ditukar dengan pahala memijat kaki ibuku, maka aku tidak mau menukarnya. Ya. Muhammad ibnu Munqadir, dia tidak sholat malam, tapi di malam itu dia memijat kaki ibunya. Saudaranya, saudara laki-lakinya sholat malam. Sholat malam pahalanya besar. Tapi kata Muhammad ibnu Munqadir, seandainya pahala sholat malam saudaraku itu ditukar dengan pahala aku memijat kaki ibuku, aku nggak akan mau melakukannya. Ucapan Muhammad ibnu Munqadir ini menunjukkan bahwa ya, beliau paham betul bahwa pahala berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, menyenangkan hatinya, ya, maka ini merupakan pahala yang sangat besar, ya, pahala yang sangat besar. Baik. Kemudian ada salah seorang sahabat, ya, yang mengeluhkan tentang kekhawatirannya terhadap dosa-dosanya. Dia khawatir terhadap dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Lalu sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, ya, kepada sahabat yang lain, bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat yang mulia ini menjawab, apakah engkau masih memiliki ibu? Dia mengatakan, masih. Aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke surga ketika engkau berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rogi ma'anfu, tumma rogi ma'anfu, tumma rogi ma'anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima tumma lam yadkhulil jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Atau sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Salah seorang sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang merugi itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man adraka walidayhi, yakni seseorang yang mendapati kedua orang tuanya
indal kibari ahaduhuma. Ya, dia mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua atau sepuh. Tsumma lam yadkhulil jannah. Akan tetapi keberadaan orang tuanya ini tidak menyebabkan ia masuk surga. Apa maksud hadis ini? Rasulullah SAW mengatakan sungguh rugi. Bahkan beliau mengulang sebanyak 3 kali. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Siapa mereka? Yakni seseorang yang di dalam rumahnya ada kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah sepuh, yang berada dalam perawatannya, ya. Tapi orang ini masuk neraka, tidak masuk surga. Kata Rasulullah, sungguh rugi. Kenapa beliau mengatakan sungguh rugi? Karena seseorang yang punya kesempatan merawat kedua orang tuanya atau salah satunya, terutama ketika keduanya sudah sepuh, sudah tidak produktif, tidak lagi bisa mencari nafkah, tidak punya penghasilan. Makan dia selama ini numpang dengan anaknya. Tempat tinggalnya pun numpang dengan anaknya. Bahkan boleh jadi orang tua ini sudah sakit-sakitan. Ya. Seharusnya seorang anak yang mendapati kondisi orang tuanya seperti ini, tinggal bersama dia yang memberi nafkahnya, dia yang menjaganya, dia yang merawatnya, harusnya si anak mudah untuk masuk surga. Ya, mudah untuk masuk surga. Tapi kalau ada anak yang masuk neraka, padahal sewaktu orang tuanya hidup tinggal bersama dia di dalam rumahnya, maka berarti anak ini tidak memanfaatkan peluang emas untuk masuk surga. Ya, berarti anak ini tidak memanfaatkan peluang emas untuk masuk surga. Seharusnya dia bisa mudah untuk masuk ke surga dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik. Kemudian sikap apa saja yang bisa menyebabkan seorang anak menjadi durhaka? Ini yang harus kita jaga. Ya. Sikap atau perbuatan apa saja yang membuat seorang anak masuk kategori anak durhaka. Yang pertama, berkata kasar atau membentak. Ya, ucapannya kasar. Atau dia membentak orang tuanya. Sebagaimana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Isra tadi, wala taqul lahumā uff. Janganlah kalian mengatakan uff. Ucapan yang menunjukkan rasa tidak suka kepada kedua orang tua. Apalagi membentaknya, memarahinya. Ya, ini ciri-ciri anak durhaka. Terkadang memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan orang tua kita yang sudah sepuh. Tidak sedikit, ya. Ada orang yang diuji dengan orang tuanya yang pikun, sehingga kalau dia keluar dari rumah, sendal tetangga dibawa pulang, sendal tetangga dibawa pulang, ya. Sehingga tetangga tiap hari datang ke rumah kita menanyakan sendal kita. Boleh jadi si anak kalau tidak sabar dia akan marahin orang tuanya. Ini ujian untuk masuk surga. Apa yang harus dilakukan anak? Sabar. Tapi kesal Ustaz, capek, itu ujiannya. Karena untuk masuk surga memang butuh ujian. Ya.
Atau ada orang tua yang stroke belasan tahun. Belasan tahun BAB di atas kasur. Mandi dan makan di atas kasur. Tentu kalau si anak tidak sabar, boleh jadi orang tuanya akan dititipkan di panti jompo. Padahal ini peluang emas buat dia. Kalau dia sabar menyuapi orang tuanya, memandikan orang tuanya, menceboki orang tuanya, ya, ini peluang emas atau kunci yang paling murah untuk meraih surga Allah. Kunci surga yang paling murah dari sisi biaya. Ya. Selama ini kita mengeluarkan biaya atau uang yang tidak sedikit untuk meraih surga Allah. Ada yang haji, umroh, ini biayanya tidak sedikit. Atau dia membangun masjid, mewakafkan tanahnya, uangnya tidak sedikit. Untuk apa mereka lakukan itu? Untuk meraih surga Allah. Nah, alangkah ruginya bila ada kunci surga yang paling murah yang ada di rumah kita sia-siakan. Ya, kita sia-siakan. Harusnya setiap anak ketika mendapati orang tuanya sudah sepuh atau sakit-sakitan, justru berebut untuk merawat orang tuanya. Seharusnya demikian. Kenapa? Ini peluang untuk masuk surga. Bukan sebaliknya. Setiap anak saling tolak menolak. Ya. Mengatakan saya sibuk, saya kerja, saya ini, saya itu, nggak bisa ngurus orang tua. Saling menolak. Mereka mengorbankan akhirat demi dunia. Padahal dunia yang mereka kejar cuma sebentar mereka menikmatinya. Sementara kalau mereka mengurus orang tuanya, ini kenikmatan atau kebahagiaan yang akan didapatkan di akhirat selama-lamanya. Baik, yang kedua, termasuk perbuatan durhaka adalah ketika seorang anak tidak mentaati perintah orang tuanya. Ya. Seorang anak wajib mentaati perintah orang tuanya. Selagi perintah itu tidak melanggar syariat. Ya. Selagi perintah itu tidak melanggar syariat. Kalau perintah itu melanggar syariat, maka seorang anak boleh tidak mentaatinya. Tetapi ketika tidak mentaati pun, ya, menyampaikan dengan kalimat yang lembut, bukan kalimat menggurui. Ya, misalkan seorang anak disuruh oleh orang tuanya melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang melanggar syariat, lalu si anak mengatakan nggak boleh ini mah, ini syirik. Ya, memang perbuatan itu syirik, tapi sampaikan dengan kalimat yang lembut, bukan kalimat menggurui. Ini adab kepada orang tua. Baik. Yang ketiga, termasuk perbuatan durhaka adalah menyakiti hati orang tua. Ya, menyakiti hati orang tua. Seperti meremehkan atau mempermalukan mereka. Ya, mempermalukan orang tuanya di depan umum, ya. Atau membuat mereka sedih dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya. Dengan ucapan ataupun perbuatan. Menyakiti hati orang tua. Banyak contohnya. Dan kita bisa meraba perasaan kita. Kira-kira kalau kita melakukan ini atau kita mengucapkan ini, orang tua kita sakit hati atau tidak? Kalau menurut kita orang tua kita akan sakit hati, maka jangan kita lakukan. Baik. Kemudian yang keempat, termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah ketika tidak peduli dengan kondisi mereka. Ya. Tidak peduli, orang tuanya sakit, tidak diobati. Orang tuanya lapar, tidak disiapkan makanan. Ya.
Orang tuanya mungkin sudah tidak punya pasta gigi, anaknya nggak mau peduli. Ini hati-hati, ya. Kalau orang tua kita jauh di kampung halaman, minimal kita telepon, minimal seminggu sekali. Tanya kondisi mereka sehat, ya. Tanya sabun masih ada atau tidak. Ya, kalau mereka minum susu, susu masih ada atau tidak. Kalau mereka minum madu, madunya masih ada atau tidak. Ya, kalau kita mampu penuhi kebutuhan itu dan tidak akan miskin kita gara-gara membantu orang tua kita. Jangan sampai kita kenyang, orang tua kita di kampung halaman kelaparan. Kita makan enak di kota, orang tua kita makan singkong di desa. Ya. Apalagi punya kemampuan untuk menjenguk, tapi dia tidak mau menjenguk. Tiap lebaran ditunggu, gak muncul-muncul. Alasannya sibuk kerja. Sibuk kerja. Ya. Nah, terkadang orang tua itu mendengar suara anaknya saja sudah senang. Apalagi anaknya hadir, menginap, membawa cucunya, senang orang tua. Tapi ketika seorang anak tidak ada kabar, sampai berbulan-bulan, tidak bertanya kepada orang tuanya, tidak mau tahu orang tuanya butuh apa, sakit atau sehat, ini anak durhaka. Ya, anak durhaka. Baik. Kemudian yang kelima, mendahulukan orang lain dibanding orang tua. Ini pun termasuk perbuatan durhaka. Ya, mendahulukan orang lain dibanding orang tua. Ketika orang tuanya minta tolong kepada dia, di waktu yang sama mungkin ada tetangga juga yang minta tolong kepada dia, atau ada kerabat yang minta tolong kepada dia, yang dia utamakan orang lain daripada orang tuanya. Ini akan membuat orang tua sakit hati. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, tapi si anak mendahulukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku, atau siapakah yang lebih dulu aku harus berbakti kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu sahabat ini bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Kemudian yang keempat kali sahabat yang bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada seorang ibu melebihi bakti kepada orang lain, bahkan kepada ayah. Ya, bahkan kepada ayah. Bila saat yang bersamaan ibu kita sakit, ayah kita sakit, ya. Qadarullah, misalkan ayah kita di kampung, ibu kita ada bersama kita. Siapa yang harus kita rawat terlebih dahulu? Cuma adalah ibu kita. Atau misalkan ayah ibunya bercerai, yang satu di kampung A, yang satu lagi di kampung B. Dua-duanya meminta pulang. Siapa yang harus lebih dulu didahulukan? Jawabannya adalah ibu. Kemudian yang berikutnya, tidak mendoakan orang tua. Seorang anak yang tidak mendoakan orang tuanya, ini ciri anak durhaka. Kapan seorang anak harus mendoakan orang tuanya? Setiap saat. Minimal 5 kali dalam sehari semalam. Ya, Rabbighfirli wali walidayya. Doakan kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Ya. Dan mendoakan orang tua ini di mana saja, kapan saja. Sebagian orang hari ini mendoakan orang tuanya itu setahun cuma 2 kali. Kapan? Sebelum Ramadan dan sesudah sholat Id. Sebelum Ramadan ketika ziarah kuburnya.
Sesudah sholat id juga pada saat ziarah kubur, disitulah mereka mendoakan kedua orang tua mereka. Dan terkadang yang berdoa pun, yang memimpin doa bukan mereka sendiri, tapi menyuruh atau meminta orang lain. Tolong Ustaz doakan orang tua saya. Tolong Ustazah doakan orang tua saya. Padahal seharusnya dia yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, bagaimana seorang anak mendoakan orang tuanya hanya setahun 2 kali? Nah, seharusnya seorang anak mendoakan kedua orang tuanya minimal 5 kali dalam sehari. Ya, minimal 5 kali dalam sehari. Dan anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya ini tanda anak durhaka. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, membuka aib atau keburukan orang tua. Ini anak durhaka. Manusia tidak ada yang sempurna, termasuk kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita punya aib, punya kekurangan, jangan dibongkar aibnya. Apalagi kalau dia sudah meninggal dunia. Oh, dulu ayah saya mantan maling, ayah saya begal, ibu saya dulu pelacur. Nauzubillah. Ya, jangan bongkar aib mereka. Termasuk cerita kepada anak kita. Terkadang orang tua tanpa sadar membongkar aib orang tuanya kepada anaknya. Ya. Dulu kakek kamu tuh galaknya luar biasa. Ya. Kita salah dikit disabet, dipukul. Ya. Akhirnya anak kita akan memandang kakeknya adalah orang yang gak baik, orang yang galak, orang yang kasar. Ya. Tidak boleh. Oleh sebab itu saya selalu menasihati, selalu mengingatkan ya terutama para ummahat yang bercerai dengan suaminya. Bercerai dengan suaminya. Jangan pernah menjelekkan mantan suami di depan anak. Ya, jangan pernah menjelekkan mantan suami atau mantan istri di depan anak kita. Kenapa? Karena itu berpotensi membuat mereka durhaka kepada orang tuanya. Seorang ibu yang menjelek-jelekkan mantan suaminya kepada anaknya, maka akhirnya anak akan membenci ayahnya. Seorang suami yang menjelek-jelekkan mantan istrinya kepada anaknya, akhirnya si anak akan membenci ibunya. Ya, tidak boleh. Akhirnya anak ini akan uh, durhaka dan juga menjelek-jelekkan orang tuanya sendiri. Kemudian yang berikutnya, mengambil harta orang tua tanpa izin. Ini juga termasuk perbuatan durhaka. Mengambil harta orang tua tanpa izin. Ya. Misalkan orang tua punya sawah, dijual diam-diam. Punya motor, dijual diam-diam. Ya, ini anak durhaka. Baik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Ada waktu kira-kira 20 menit menjelang azan asar. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, jazakumullah atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Semoga ilmu ini bisa tersampaikan. Insyaallah. Luar biasa sekali pahala berbakti pada dua orang tua bahkan sampai mengalahkan pahala jihad dan juga mengalahkan pahala sekolah sama luar biasa. Oke, mungkin dari website punya pertanyaan kita. Jika kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang tua, bagaimana kita untuk menumbuhkan anak-anak kita sebagai masih usia balita atau usia 10 tahun supaya mereka menjadi anak yang berbakti di bidang hari. Tapi harus ada dulu biar kita terangkan pertanyaan berikutnya ke guru-guru besar. Ini saya absen ada 12 orang yang hadir. Ada Kasita, Kadira, Buzai, Bistik, Kasita, Kadita, Budi, 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 Umu Aisyah, Bunda Dana, dan Bunda Baik, saya pilih ya. Jadi kita harus menghormati yang lebih senior.
Ini ada Bunda Erna, silakan untuk Bunda Erna dulu. Saya silakan kepada Bunda Erna untuk bertanya. Halo. Halo. Bunda, yang tanya jangan lupa ya. Yang pada keluarga saya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya mau tanyakan mengenai eh, keluarga saya dari almarhum bapak saya, bapak saya almarhum kan meninggalkan warisan nih Pak. Nah, bapak saya pernah pesan kepada ibu dan kepada saudara saya 5 bersaudara. Empat laki, saya perempuan satu-satunya. Nah, pernah berpesan seperti ini, eh, Bapak punya simpenan. Nanti kalau ini semuanya itu dibagi rata, tidak ada yang dibedakan yang perempuan. Nah, setelah Bapak meninggal, amanah itu masih diingat, tapi tidak dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan orang tua itu bagaimana pembagian dari harta warisannya. Karena saya suka ada yang mengatakan dikuburkan saja sayangnya kita menggunakan amanah kita saudara-saudara itu setuju itu bagaimana saya akan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seorang anak wajib menunaikan wasiat orang tuanya bila wasiat itu tidak melanggar syariat. Kalau wasiatnya melanggar syariat, maka wasiatnya batal, tidak wajib untuk dikerjakan. Wasiatnya di sini membagi harta waris secara rata atau sama. Padahal agama kita telah memberikan panduan tentang pembagian warisan. Berarti wasiat ini tidak sesuai dengan syariat. Apakah wajib ditunaikan? Tidak. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik bagi warisan itu sesuai dengan aturan dalam agama. Ya, sesuai dengan aturan dalam agama. Sesudah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila ada saudara laki-laki yang ingin bersedekah memberikan jatah dia, sebagian jatah dia kepada para wanita, maka ini tidak mengapa. Ya. Karena kan pembagian laki-laki dan wanita, perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Misalkan laki-laki dapat 100 juta, yang perempuan 50 juta. Setelah dibagi, yang laki-laki dapat 100 juta semua, yang perempuan dapat 50 juta semua. Ternyata yang laki-laki nggak tega. Lalu diberikan 25 juta kepada yang wanita. Nah, kalau sudah dibagi secara syariat, lalu yang laki-laki ingin memberikan secara sukarela tanpa terpaksa, maka boleh. Ya. Tapi tidak boleh dibagi dari awal. Dibagi rata. Yang wanita 75 juta, yang laki-laki 75 juta. Ya, tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi ada di antara yang laki-laki ini dia nggak ridho, hak dia diambil oleh saudarinya. Ya. Atau dia terpaksa karena takut dibilang pelit lah, takut dibilang ini, akhirnya ya dia beri, padahal dia sendiri punya kebutuhan, kepentingan. Ya, maka yang terbaik adalah bagi warisan itu sesuai dengan pembagiannya. Ya, bila ada yang ingin memberikan jatahnya kepada saudarinya yang wanita, maka ini dipersilahkan. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Allahu taala alam. Sekarang lanjutkan saja dari Bu Ratna. Bu Ratna. Halo Bu Ratna.
Assalamualaikum Ustaz. Kemudian terkait dosa besar dalam menceritakan hubungan orang tua ya ke orang lain, jika itu sifatnya untuk bercerita saja kepada teman, apakah itu juga termasuk dosa besar? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar bisa memiliki hati yang selalu terbaik sama Bisa kayak diulang bagaimana bagaimana caranya caranya agar bisa memiliki hati yang terbaik sama Allah, bisa memiliki hati yang berbaik sangka. iya, sama semua hal yang Allah kasih dalam hidup kita ini. Kasih Ustaz. Baik. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama dengan mempelajari agama. Ya, mempelajari agama bahwa Allah taala itu sangat sayang kepada kita. Ya, dan seseorang yang disayangi tidak pantas berburuk sangka kepada orang yang menyayanginya. Dalam sebuah kejadian ketika Nabi SAW dan para sahabat baru saja selesai perang. Lalu ada di antara wanita tawanan perang yang dia lari ke sana kemari mencari bayinya. Ya, mencari bayinya. Dia lari ke sana kemari, khawatir dengan bayinya. Dia kehilangan bayinya. Lalu tidak berapa lama ketemu bayi itu. Lalu dipeluk, dicium, dan disusui. Ya. Nah, kejadian ini disaksikan oleh para sahabat bagaimana gembiranya si ibu ini ketika dia menemukan bayinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah wanita ini akan melemparkan bayinya ke dalam api? Nah, para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Dia sangat cinta dan sayang kepada bayinya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada bayinya. Ya, jadi Allah itu lebih sayang kepada kita. Cinta dan sayang Allah kepada kita melebihi cinta seorang ibu kepada bayi. Mana buktinya? Seorang ibu terkadang baru memberi makan anaknya setelah anaknya nangis. Baru menyusui setelah mendengarkan teriakan tangisan dari kamar. Baru peduli ketika anaknya mungkin merasa ada sakit karena digigit semut dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta sebelum kita meminta. Ya. Kita lihat kondisi kita hari ini. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan. Nikmat-nikmat ini, adakah di antara kita yang tadi malam memintanya kepada Allah? Minta nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara. Ada yang memintanya? Rasa-rasanya tidak ada. Tapi setiap pagi nikmat itu Allah kasih terus. Allah kasih terus. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ya. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Bahkan nikmat yang Allah beri kepada kita yang tidak kita minta itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Nikmat yang kita minta kepada Allah bisa dihitung dengan jari. Paling kita minta kesehatan, apalagi rezeki, jodoh, kemudian umur yang panjang, ya. Tapi yang Allah beri itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Dan Allah memberikan nikmat-nikmat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tahu ini fulan butuh ini, Allah kasih tanpa dia minta. Ini fulan butuh ini, Allah kasih tanpa kita minta. Maka
tidak pantas kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita juga harus mempelajari sifat-sifat Allah. Ini akan menghilangkan buruk sangka kita kepada Allah. Misalkan kita membaca nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, di antaranya adalah Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Ya. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Apalagi Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Pelajari nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Maha Pengampun kepada kita. Ya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepadanya, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Ya. Dan mudahnya atau cepatnya pengampunan Allah itu lebih cepat dari maksiat yang kita lakukan. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita itu lebih cepat daripada maksiat yang kita lakukan. Kita kalau bermaksiat kepada Allah, misalkan seseorang berzina, berapa lama dia berzina? Mungkin setengah jam. Ya, setengah jam dia berzina. Kalau satu kali berzina. Kalau dia berzina sampai belasan tahun, ini kan panjang waktunya. Ada yang berzina sampai puluhan tahun, ya 20 tahun, 30 tahun jadi pelacur misalkan. Atau dia berzina dengan wanita, puluhan tahun dia berzina. Dosa zina yang dia lakukan puluhan tahun itu, Allah akan ampuni, boleh jadi hanya waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, dosa dia yang puluhan tahun, Allah ampuni. Ya kan? Dia bersujud kepada Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya melakukan dosa ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Dia sebut dosa-dosa dia di hadapan Allah. Dalam 5 menit, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Padahal dia melakukan dosa itu puluhan tahun. Ini bukti kalau Allah tadi Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka pantaskah kita berburuk sangka kepada Allah? Tidak pantas. Ya. Tapi musibah saya nggak ada habis-habisnya, Ustaz. Kemarin orang tua yang sakit. Seminggu yang lalu suami yang sakit. 3 hari lalu anak meninggal dunia. Hari ini saya yang sakit. Musibah kami nggak bisa. Pertama, ketika kita menyikapi musibah, itu pertanda Allah cinta sama kita. Karena dengan didatangkan musibah, Allah berharap kita kembali kepadanya. Betapa banyak orang yang diberi kenikmatan, dia lalai. Dan betapa banyak orang yang diuji dengan musibah, akhirnya dia kembali kepada Allah, akhirnya dia menangis merengek di hadapan Allah. Dan ketika seseorang diberi musibah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak di dunia ini, balasannya kalau kita sabar adalah kenikmatan yang luar biasa di akhirat kelak. Ya. Nah, maka ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama tadi dengan mempelajari agama, ya, kemudian mempelajari sifat-sifat Allah dan juga melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan, serta melihat hikmah di balik musibah yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Kalau ini kita pahami dengan baik, insya Allah kita akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin yang bisa Anda jawab. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, sekarang kita beri kesempatan untuk yang masih muda. Siapa ya? Mungkin tak bisa silakan bertanya. Tak bisa dulu. Ya, kenapa? Kita mau? Hah? Istri. Oh, istri mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tidak tentang materi yang ini. Saya mau tanya, Ustaz. Kan selama ini saya menunggu jawaban dari Allah. Dan setelah itu, setelah berapa sekian lama, Allah memberikan jawaban yang ibaratnya
bahwa orang itu sudah tidak baik untuk diri saya. Dan apakah saya perlu ragu lagi atas jawaban itu? Apakah saya perlu ragu atas jawaban yang Allah berikan kepada saya selama ini saya menikah dan hidup? Perlukah saya ragu? Jawabannya diperlihatkan kedudukannya karena itu tidak ada perubahan sih. Dia diperlihatkan dengan bukti-bukti yang buatnya menjadi lebih baik untuk saya. Baik itu. Apakah saya perlu ragu lagi untuk jawaban yang Allah berikan? Apakah saya seperti orang ini? Apakah saya harus menolak orang ini? Begitu Pak Ustaz. Baik. Ya. Ketika kita akan memilih calon suami atau calon pasangan hidup kita, maka dianjurkan kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya, kita sholat istikharah, kemudian kita berdoa. Di antara doa yang bisa kita. Ustaz, maaf, bukan calon suami. Oh, sudah gimana? Bukan calon. Pasangan bukan suami, bukan calon suami. Oh, suami sudah menikah, kemudian terlihat keburukan pada suami. Oh, baik. Kebetulan saya ini lagi ada masalah itu, dan selanjutnya saya Allah. Ya, ketika kita mendapati kekurangan pada pasangan kita, maka lihat kekurangannya ini melanggar syariat atau tidak. Kalau kekurangannya misalkan kekurangan ekonomi, kekurangan fisik, atau akhlak yang kurang baik, gitu ya. Selagi tidak melanggar syariat, yang melanggar syariat misalkan dia memukul istrinya, akhlak yang kurang baik, yang melanggar syariat misalkan dia selingkuh, ya. Kalau kekurangan yang ada pada diri pasangan kita itu bukan perkara-perkara yang melanggar syariat, maka kita sabar dan berdoa kepada Allah semoga Allah memperbaikinya. Tapi kalau pelanggaran itu pelanggaran syariat, ya suami misalkan melakukan kesyirikan, berobat ke dukun, atau suami tidak menafkahi istri, suami KDRT, ya, ini kan melanggar syariat. Nah, kalau kekurangan pasangan itu adalah pelanggaran-pelanggaran syariat, maka wanita di sini boleh minta cerai, ya, datang ke pengadilan agama, kemudian sampaikan kekurangan-kekurangan suami tersebut. Nanti pengadilan agama akan menimbang, oh ini pelanggaran syariat atau tidak. Kalau bukan pelanggaran syariat, insya Allah ta'ala pengadilan agama akan ya mengajak untuk islah, perbaikan, sabar. Tapi kalau pelanggaran syariat mungkin dipanggil suaminya, gitu ya. Itu yang bisa ana jawab. Wallahu ta'ala. Tadi pertanyaan antum belum dijawab. Kita melihat anak-anak yang bagaimana nih sudut pandang kita nih sebagai orang tua dan anak-anaknya masih kuliah menunjukkan rasa mereka menyayangi kepada orang tua sekali lebih berbakti secara bagaimana usaha yang bisa kita lakukan agar kelak anak-anak kita berbakti kepada kita orang tuanya. Ya, yang bisa dan wajib kita lakukan adalah berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, memberikan hak mereka, tidak berbuat kasar kepada mereka, sehingga tumbuh cinta di hati mereka. Ya, dan di dalam materi kita pendidikan karakter nabawiyah kita sudah bahas apa saja perkara-perkara yang bisa menumbuhkan cinta di hati anak kita kepada kita. Ya, kalau mungkin yang mencatat dan masih ingat, ya, ada poin-poin yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya cinta
kepada orang tuanya. Nah, ketika anak sudah mencintai orang tuanya, maka insya Allah Ta'ala mereka akan berbakti. Nah, hari ini banyak anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara penyebabnya adalah orang tua yang tidak memberikan hak kepada anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Ya, termasuk hak kasih sayang. Kasar, membentak, memukul. Akhirnya anak merasa orang tuanya tidak sayang kepada dia. Sehingga ketika orang tuanya sudah sepuh, anak pun tidak sayang kepada orang tuanya. Ya. Nah, jadi al-jaza'u min jinsil amal. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Balasan satu perbuatan adalah perbuatan yang sama. Kalau kita sayang kepada anak kita hari ini, maka nanti mereka akan sayang kepada kita. Ya, kalau kita memberikan hak mereka, mencintai mereka, menjaga dan merawat mereka dengan baik, dengan ikhlas, maka insya Allah Ta'ala ketika kita tua, ya mereka pun akan menyayangi dan merawat kita. Tetapi karena ini merupakan amal soleh, pada saat kita merawat anak kita, menjaga anak kita, memberikan hak mereka, niatnya bukan agar mereka berbakti sama kita, ya. Tapi niatnya karena Allah. Hari ini kita merawat anak kita, menjaga mereka, mengobati mereka ketika mereka sakit, mendidik mereka, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan. Niatkan itu karena Allah. Karena ini adalah ibadah. Niatkan kita melakukan itu karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kita ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Niatnya itu. Ya. Maka insya Allah Ta'ala pahala kita dapat, anak yang berbakti juga kita dapat. Ya. Tapi kalau kita niatnya, saya harus berbuat baik sama anak saya ini, supaya nanti kalau saya tua, dia berbuat baik sama saya. Boleh jadi kita dapatkan hal itu, tapi kita nggak dapat pahala. Ya, kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Ya. Nah, jadi kalau niatnya karena Allah, insya Allah lebih sabar. Insya Allah lebih sabar. Ketika misalkan nanti anaknya melakukan hal-hal yang tidak dia suka, ya, dia tidak akan mengungkit. Kamu nggak ingat dulu, mama begini, mama begitu, ayah begini, ayah berkorban ini buat kamu. Kenapa kamu sekarang begini? Nah, ini menunjukkan orang tua tidak ikhlas waktu mengurus anaknya ketika anaknya kecil. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, walaupun anaknya melakukan sesuatu yang tidak dia suka, maka dia akan lebih sabar. Dia mengatakan, saya mengurus anak saya dahulu bukan karena menuntut balasan dari dia, tidak. Tapi saya lakukan itu karena Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, termasuk anak kita, maka Allah akan gerakkan hati mereka untuk berbuat baik